Halo semuanya, selamat datang kembali di Bersaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen Jawab Alkitab. Di mana di dalam segmen ini, kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan seputar apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, di dalam episode kali ini, kita akan membahas mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh seseorang yang komen di dalam salah satu video saya. Di mana dia bertanya, nanti tuh kalau di surga, kita bakal ngapain aja ya? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Saat kita ditanya bahwa kira-kira nanti tuh kita di surga bakal ngapain sih? Kebanyakan daripada orang Kristen akan menjawab bahwa di surga kita akan mengenakan baju putih, terus bernyanyi, memuji, dan menyembah Tuhan. Ini adalah ide kebanyakan orang Kristen mengenai surga. Stephen King, seorang penulis novel horor terkenal, pernah berkata seperti ini. I don't want to go to the heaven that I learned about when I was a kid. To me, it seems boring. Namun, apakah ini benar? Apakah benar bahwa selamanya di surga kita akan melakukan hal ini? Pertama, disclaimer dulu ya. Saya membahas hal ini bukan karena saya merasa bahwa saya tahu persis surga itu seperti apa. Saya yakin bahwa yang tahu persis itu hanyalah Tuhan saja. Tetapi, ini bukan berarti bahwa kita tidak memiliki clue ataupun juga petunjuk mengenai apakah yang akan kita lakukan di surga nanti. Karena kalau kita melihat ke dalam Alkitab, saya yakin ada beberapa hal yang bisa dijadikan dasar mengenai seperti apa sih yang akan kita lakukan nanti di surga. Pertama, kita perlu mengerti bahwa kemungkinan besar kita akan juga bekerja di surga nanti sama seperti yang kita lakukan di dalam dunia ini. Kalau kita membaca kitab Kejadian, di mana rencana awal Tuhan menciptakan manusia, dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi, bekerja itu adalah bagian daripada rencana awal Tuhan untuk manusia. Bahkan, kalau kita melihat lebih jauh lagi, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang selalu bekerja. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya lalu ditinggal beres. Tidak. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dan karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, maka kita pun punya sifat dasar untuk bekerja, menyelesaikan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kemungkinan besar juga bahwa kemajuan teknologi, pencapaian manusia, serta inovasi manusia itu juga akan ada di dalam surga nanti. Walaupun ini adalah sebuah interpretasi daripada simbolisme suatu ayat, tapi saya percaya bahwa ini adalah interpretasi yang valid. Berikut adalah ayatnya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Kita juga pernah membahas di beberapa episode sebelumnya mengenai surga, di mana di dalam surga nanti sudah tidak ada yang namanya penderitaan, kesusahan, dan juga kesedihan. Jadi bayangkan ya, nantinya kita di surga akan bekerja di dalam kualitas rekan kerja dan juga lingkungan kerja yang amatlah ideal. Tidak akan ada lagi yang namanya pemimpin korup dan tidak adil, pengangguran, pelecehan di tempat kerja, diskriminasi, keserakahan, eksploitasi pekerja, yang biasa kita temui di bumi ini. Tidak akan ada lagi dosa, yang akan ada adalah damai, persekutuan, dan persatuan. Michael Wilmer, di dalam bukunya yang berjudul Becoming Worldly Saints, menuliskan bahwa rencana Tuhan itu bukanlah kehancuran, melainkan restorasi. Dia menuliskan seperti ini. God did not say, I am making new everything, but rather, I am making everything new. He does not promise to make a new things to furnish the new earth, but to renew the things that are already here. Begitupun juga dengan Paul Stevens, menuliskan di dalam Work Matters, Lessons from Scripture. Our final destiny is not a workless utopia, but a renewed world in which we will work with infinite creativity and fulfillment. Lalu, mungkin pertanyaan berikutnya adalah, kalau nanti di surga kita bekerja, pekerjaan seperti apakah yang akan kita lakukan? Menurut saya, kemungkinan besar kurang lebih akan sama seperti apa yang kita lakukan di dunia ini. Tetapi, kemungkinan ada dua kategori pekerjaan yang tidak akan ada di surga nanti. Yang pertama adalah pastinya pekerjaan yang secara moral tidak baik.
Karena kejahatan sudah tidak ada lagi. Seperti misalkan pekerjaan penjahat, pencuri, penjual narkoba, pembuat film porno, dan sebagainya. Kategori kedua adalah pekerjaan yang tidak dibutuhkan lagi karena manusia sudah tidak lagi dalam kerja Tuhan. Seperti misalkan polisi, pengacara, dokter, psikolog, dan lainnya. Karena di surga sudah tidak ada lagi yang namanya penyakit, stres, dan juga kejahatan. Apakah ini semua benar akan terjadi di surga nanti? Mungkin kita akan baru tahu jawabannya saat nanti kita berada di sana. Tapi yang perlu kita ketahui, surga itu bukanlah tempat yang membosankan, di mana kita hanya bernyanyi sepanjang masa. Nah, yang sekarang penting untuk kita lakukan adalah melakukan yang terbaik yang kita bisa dalam setiap kesempatan yang kita miliki, dan bagaimana kita melakukan semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Dan terakhir, saya akan tutup dengan sebuah ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in another episode. Tuhan Yesus memberkati.